Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Inka Novianti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Apa itu pendekatan TARL? Pendekatan TARL atau sering disebut juga dengan teaching at the right level tidak mengacu pada tingkat usia atau kelas, tetapi mengacu pada tingkat kemampuan dan capaian peserta didik. Dalam pendekatan TARL, pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat kemampuan dan capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kita telah mempelajari mengenai pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Berbagai variasi karakteristik peserta didik meliputi gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda dalam suatu kelas. Apa yang dimaksud karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik yang berasal dari pembawaan diri, keluarga, dan lingkungan yang meliputi minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Karakteristik peserta didik sangat penting dipahami oleh guru sebagai acuan dalam merumuskan strategi pembelajaran, sehingga akan terwujud pembelajaran yang efektif dan efisien. Relevansi pendekatan TARL dengan karakteristik peserta didik. Sebelum menerapkan pendekatan TARL, guru harus memahami setiap karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Hal tersebut dapat mempermudah guru dalam mengimplementasikan pendekatan TARL dengan baik. Selain itu, TARL harus menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan optimal. Penerapan pendekatan TARL dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu asesmen. Pada awal proses pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui karakteristik peserta didik seperti minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal peserta didik. Kemudian, peserta didik dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen yang diperoleh. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Guru menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan TARL sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik di dalam kelas. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Guru bersama peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen secara berkala sesuai karakteristik peserta didik, secara bervariasi atau berdiferensiasi. Saat ini, pembelajaran berdiferensiasi sangat populer di dunia pendidikan. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam pendekatan TARL? Pembelajaran berdiferensiasi dalam pendekatan TARL dilakukan agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, merupakan jenis konten atau materi yang akan diajarkan guru kepada peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses, merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, yaitu diferensiasi produk, merupakan luaran atau hasil pekerjaan peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran.
Salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdasarkan gaya belajar peserta didik yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, auditori. Peserta didik lebih mudah memahami materi dengan cara mendengar. Lalu yang kedua, visual. Peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat gambar. Dan yang ketiga, yaitu kinestetik. Peserta didik lebih mudah memahami materi dengan praktik atau pengalaman langsung. Demikian penjelasan mengenai pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Semoga dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.